Saya Pak. Putri Manjorang. Saya Pak. RDJS. Saya Pak. Preti Kumar. Ini Preti Kumar ini apa ini biasa artis India ini ya kan, Hollywood. Sindu Sylvia. Saya Pak. Sarah Smita. Sarah Smita ini ya. Jadi untuk pemaparan RPS-nya ataupun kontrak kuliah kita nih nanti ditandatangani Komting ya. Ini ada di sini. Nah, agak lama apanya prosesnya. Ini untuk kontrak perkuliahannya hanya Pak, suara Bapak mantul Pak, jadi agak nyaring gitu, susah kami dengar ya, berisik Pak jadinya. Dia. iya laptopnya apa? Mungkin satu mute aja Pak, yang di laptop kan Bapak ngomongnya pakai ini handphone. Soalnya kalau dua-dua dia jadi mantul suaranya Pak. Yang di laptop nggak bisa. Iya, kan nggak bisa, di mute aja Pak. Kalau Bapak buka nanti dia mantul jadinya. Nyaring gitu di tempat kami. Nanti kalau dimatikan ini share screen dia apa di lap, dia apa di handphone kurang bisa, nggak bisa. Jadi inilah apa kontrak perkuliahannya nantilah di bagus ya. Analisis sistem dan desain itu tadi dosen pengampu saya sendiri dari Insianipar tadi. Berisik ya. Analisis sistem dan desain yaitu ini capaiannya nanti ada aspek kognitif dan kecakapan berpikir, aspek psikomotor, aspek kecakapan sosial dan personal. Untuk manfaatnya di sini ada mampu menjelaskan latar belakang data main. Ada juga memining data. Langsung saja kita ke sini evaluasi perkuliahannya, ada absensi 10%, tugas 20%, TS 30%, UAS 40%. Kita memulainya tanggal 16 Maret dan ada UTS nanti. Jadi yang kita bahas di sini ada pengenalan sistem dan analisis, general system life cycle, harus hidup sistem. Baru nanti yang utama di sini ada DFD sama flowchart. Flowchart tahu kan?
WhatsApp itu ada start sampai outputnya. Ada start, baru ada proses, dan ada input. Sama basis data pertemuan 7. Baru untuk peraturannya udah biasa lah ya, mahasiswa wajib mengikuti tata tertib di lingkungan kampus. Mahasiswa diwajib hadir dalam ruang kuliah tepat waktu, ataupun ini Zoom. Nanti absennya di apa juga ya, di Google Classroom ya. Google Classroom ada presensi juga ke kayak semester lalu. Baru mahasiswa mengikuti perkuliahan, membayar. Itu biasa ya, udah biar bisa ikut ujian. Segala alat komunikasi agak konsen lah kalau lagi belajar. Kalau ini udah biasa ya, peraturan-peraturannya ini nanti dikirimkan aja, baru ditandatangani sama Komting. Nanti ada WhatsApp grup klien Komting, jadi kirim linknya langsung ke Komting aja ya. Iya, Pak. Nanti kirimkan nomor HP-mu ya. Iya, Pak. Oke. Jadi itulah perkuliahan ya. Jadi yang perlu di sini absensi, ada nanti kita buat tugas. Kalau UTS ini baru kehadiran lah. Itu yang paling utama biar nilainya enggak mengulang ataupun D. Jadi kalau analisis sistem ini hanya bermain logika sih. Bagaimana cara membangun sistem. Kalau tidak ada sistem, kenapa ada sistem? Coba Pak. Sindu, kenapa ada sistem? Sistem informasi, sistem penjualan, sistem penggajian. Kenapa ada sistem itu? Berarti kenapa ada sistem? Coba dulu kasih pendapat. Kenapa dibangun sebuah sistem? Kenapa sangat perlu? Lebih mudah menyampaikan informasi ya, kepada orang. Apa? Saya lebih mudah menyampaikan informasi ya Pak. Kebetulan. Iya, masuk akal. Supaya lebih mudah diketahui orang ya kan, supaya lebih mudah dipakai. Kalau Sindu, kenapa ada sistem? Apalagi kita anak komputer kan, misalnya pergi ke sebuah jalan-jalan lah, ke sebuah toko misalnya. Apa yang langsung terpikir sama kita ya kan? Karena kita lihat dia masih manual, masih konvensional ataupun masih memakai teknologi-teknologi dulu. Jadi yang terpikir di sana kan kita langsung cocoknya bangun sistem di sini pakai apa ya biar semua terkomputer lah, terdigitalisasi. Jadi kenapa ada sistem itu? Karena ada masalah. Kalau nggak ada masalah itu sistem nggak ada. Misalnya kita lihat masalah di kasir misalnya. Di kasir kan perlu kecepatan. Nggak harus pakai kalkulator lagi. Kalau di mall pakai kalkulator kan maulah antrian seminggu di sana. Jadi dibangunlah sebuah sistem.
Itulah yang dilihat masalahnya. Itulah yang dilihat seorang anak komputer, dilihatnya masalahnya kan. Oh, perlu ini dibangun sebuah sistem. Sistem apa terserah kalian. Sistem penggajian karyawannya, sistem order jualannya. Jadi kalau di perpustakaan yang cocok dibangun itu apa, sistem apa, Hari? Biar nggak capek lagi, misalnya lewat dendanya kan 3 hari. Kayak sistem minjam buku secara otomatis gitu Pak, secara online. Jadi nggak capek lagi ya minjam, harus pergi ke kampus ya kan. Iya. Itulah nanti buat tugas akhirmu, peminjaman dengan algoritma ini elektronik dia. Zaman sekarang kan udah berlaku lagi kampus. Kampus hanya nggak tahu lagi kita fungsinya kan jam sekarang. Semua udah berbasis online. Jadi itulah nanti yang kita bahas di apa ini, pengertian di analisa sistem dan desain. Cari dulu masalahnya, cari dulu pokok permasalahan, cari dulu latar belakangnya, baru buat sebuah sistem. Baru buat ini, flowchart-nya, langkah-langkahnya. Jangan langsung keluar ya kan. Sama ke kupu-kupu, ada telur, ada larva, ada ulat, sampai dia bisa terbang. Harus ada apanya, langkah-langkah. Jadi itulah dulu pemaparannya ya. Nantilah kita bahas minggu ke depan. Dan ini perlu, laptopnya ini perlu dibagusin nih. Apa ya, nggak enak dengarnya ya. Bising dia. Jadi belajarnya kalian selama ini, adanya kalian baca-baca, entah apa, studi kasus, semester 4 ya kan. Udah PKL? Belum Pak. Putri masuk akal menyanin nanti apa, belajar desain dan analisis ini. Kita hanya mendesain dan menganalisis. Kalau untuk merancang, nanti saya tunjukkan sebuah program contoh perhitungan algoritma. Apa pulang kerja kau Prisco ya? Iya Pak. Masuk pagi. Oke lah ya, tanda tangani nanti ya kontingnya. Iya Pak. Udah mau habis juga ini. Nanti absennya diisi juga. Jadi sampai di situ dulu pertemuan ini ya. Hanya pemaparan kontrak kuliah kita. Nanti baca-bacalah Priscilla. Baru kalian baca-baca pertemuan pertama daripada mata kuliah analisis. Jadi kalau kita diskusi udah bisa nyambung ya. Kalian baca-baca lah mata kuliahnya, udah bisanya baca-baca di mana saja. Anywhere, everywhere ya kan, anytime. Di apa di jari kalian ya semua apa informasi. Jadi nggak ada lagi alasan untuk nggak membaca. Biar hanya sebatas teori kan udah menambah wawasan. Oke ya, kirimkan nomormu ya komtingnya. Di Google Classroom Pak, saya buat.
Iya, di situ aja. Oh iya. Atau catat aja nomor kono. Oh iya. Di chat ya. Oh iya. Oke, udah. Udah Pak, udah saya chat Pak di WA. Terima kasih lah atas partisipasinya. Nanti nggak enak habis habis waktunya pisahnya ya kan, nggak tahu ngapain. Udah mau habis ini 40 menit. Ini udah ada peringatannya. Oke, selamat siang ya. Siang, Pak. Siang, Siang, Pak. Pak. Selamat siang. Siang, Pak. Salam sehat semua.